Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akram Munisa dari kelas PKK 03 Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari salah satu kasus pada perkembangan peserta didik, yaitu rasa takut berbicara di depan umum atau seringkali disebut dengan public speaking. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih arti dari berbicara di depan umum atau seringkali disebut dengan public speaking. Public speaking adalah seni berkomunikasi di depan umum. Dikatakan demikian karena khalayak atau pendengarnya berjumlah banyak, seperti masyarakat umum atau rakyat sebuah negara. Butuh keterampilan dan keberanian untuk melakukan public speaking. Selain harus mengatasi grogi, seorang public speaker atau public speaking harus memiliki keterampilan dan kemampuan berbicara yang mudah dipahami dalam waktu singkat. Kegiatan berbicara adalah kegiatan mengekspresikan ide, gagasan, pikiran melalui lambang-lambang lisan, sehingga orang lain mudah mencerna dan memahami apa yang diungkapkan oleh sang pembicara. Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seni berbicara yang harus dimiliki oleh pembicara untuk mampu menarik perhatian audiens. Dalam dunia medis, rasa takut yang dialami seorang ketika harus berbicara di depan umum disebut dengan istilah glossophobia. Fobia ini dapat terjadi pada siapa saja dari berbagai rentang usia dan kelas sosial. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab public speaking seorang peserta didik rendah. Menurut saya penyebabnya beragam, mulai dari karakter dasar orangnya yang memang pendiam, pribadinya yang cenderung tertutup atau yang seringkali disebut dengan introvert, tidak dibiasakan atau membiasakan diri berbicara di depan publik minimal di lingkungan keluarga dan teman bermainnya. Tertekan karena hidup dalam keluarga yang kurang demokratis, guru yang kurang memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Punya pengalaman buruk seperti pernah menyampaikan pendapat namun justru dibully, dipermalukan atau justru diserang balik, sehingga yang bersangkutan kapok dan tidak mau menyampaikan pendapat lagi. Cara meningkatkan kemampuan public speaking peserta didik. Menurut saya diantaranya yaitu yang pertama, menciptakan suasana belajar yang dialogis, partisipatif, dan komunikatif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berdiskusi, curah pendapat, debat, dan presentasi. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk aktif berorganisasi seperti menjadi pengurus OSIS. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memandu acara di kelas atau di sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan lomba seperti pidato, debat, stand-up komedi peserta didik dalam satu kelas atau antar kelas. Mengikut sertakan peserta didik dalam lomba pidato atau debat antar sekolah. Berbicara di depan umum. Yang pertama, memberikan motivasi. Dengan kemampuan berbicara di depan umum, kita dapat menyampaikan pesan motivasi secara tepat dan memengaruhi pola pikir seseorang agar mereka menjadi lebih bersemangat. Yang kedua, menyampaikan informasi. Jenis informasi yang diberikan cukup beragam, mulai dari lingkungan pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman layaknya hasil penelitian gerakan sosial. Selanjutnya yang ketiga, mengendalikan situasi. Public speaking juga bisa menjadi cara yang terbaik untuk mengendalikan situasi. Selanjutnya yang keempat, memengaruhi audiens. Keterampilan berbicara di muka umum dapat digunakan untuk memengaruhi pola pikir dan perilaku audiens. Tujuan paling mendasarnya dari public speaking yang kerap dimanfaatkan oleh banyak orang adalah untuk menyampaikan informasi. Jenis informasi yang diberikan cukup beragam. Sekilas kita sudah membahas bahwa public speaking adalah kemampuan untuk membuat seseorang terlihat percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Secara garis besar, kemampuan ini penting untuk dikuasai oleh seseorang.
demi prospek karir yang cemerlang ke depannya. Mengapa demikian? Dengan menguasai public speaking, setidaknya akan ada manfaat yang kita dapat. Adapun manfaatnya yaitu antara lain, yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Public speaking akan membantumu untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri. Hal tersebut tentu sangat berguna bagi perkembangan karir seseorang ke depannya. Semakin kita percaya diri, tampil di depan banyak orang, performa akan terlihat bagus di mata orang lain. Yang ketiga, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Berbicara di depan umum adalah salah satu cara untuk menyampaikan ide atau pendapat. Seringkali kita merasa ragu atau bahkan tidak percaya diri mengungkapkan sesuatu. Yang kelima, meningkatkan skill berpikir kritis. Mempelajari skill public speaking dapat menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Contohnya, penulis naskah pidato membutuhkan pikiran yang cermat, mulai dari riset audiens hingga membuat kalimat penutup. Di sini memiliki pesan moral saja tidak cukup. Kita juga harus mencari cara yang terbaik untuk menyesuaikan pesan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan audiens. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa takut berbicara di depan umum adalah suatu keadaan yang tidak nyaman, yang sifatnya tidak menetap pada diri sendiri atau individu, baik ketika membayangkan maupun pada saat berbicara di depan orang banyak. Hal ini akan ditandai dengan adanya reaksi fisik dan psikologis. Rasa takut berbicara di depan umum ini dipengaruhi oleh banyak faktor, yang diantaranya adalah kurangnya rasa percaya diri peserta didik, gagal mengembangkan keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik, ketakutan akan kesalahan, perasaan ketidakmampuan dalam berbicara di depan umum. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.